Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anita Widya Putri dan teman-teman saya yaitu Caroline Melani, Epi Komala, Gita Nur Afiyah, Muhammad Rian Hidayatullah, Siti Hanimah Putri. Perjanjian Kerja Bersama atau PKB. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja bersama dapat menjadi sarana bagi pihak pengusaha, serikat pekerja, dan pekerja untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanimah Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Setiap perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang wajib untuk membuat peraturan perusahaan, yaitu pasal 108 ayat 1 UUK. Kewajiban perusahaan untuk membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang sudah mempunyai perjanjian kerja bersama. Artinya, tidak dibenarkan terdapat perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan yang berlaku dalam waktu yang bersamaan dalam satu perusahaan. Peraturan perusahaan ini disusun dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan. Sedangkan keterlibatan pekerja dalam pembuatan peraturan perusahaan hanya memberikan pertimbangan kepada pengusaha untuk substansi yang akan diatur dalam peraturan perusahaan. Pertimbangan pekerja tidak harus mengikat pengusaha, artinya pengusaha tidak harus menerima pertimbangan tersebut. Selanjutnya ada studi kasus yang pertama, yaitu peran serikat pekerja dalam penyusunan perjanjian kerja bersama atau PKB pada PT Pradipta Perkasa Makmur Jombang. Yang pertama ada latar belakang. Dalam sistem hubungan industrial di Indonesia, perjanjian kerja bersama atau PKB merupakan salah satu instrumen penting yang menjembatani kepentingan antara pekerja dan juga pengusaha. PKB menjadi dasar hukum yang disepakati secara kolektif oleh serikat pekerja dan juga manajemen perusahaan, yang mengatur hak dan juga kewajiban masing-masing pihak di luar ketentuan minimum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. PT Pradipta Perkasa Makmur Jombang merupakan salah satu perusahaan manufaktur berskala menengah. Nah, perusahaan ini tidak terlepas dari dinamika penyusunan PKB atau perjanjian kerja bersama. Dalam praktiknya, perusahaan ini memiliki tantangan tersendiri dalam mengharmonisasikan kepentingan bisnis dengan aspirasi pekerja. Dalam praktiknya, perusahaan ini memiliki tantangan tersendiri dalam mengharmonisasikan kepentingan bisnis dan juga aspirasi pekerja. Disinilah peran serikat pekerja diuji. Sejauh mana mereka mampu memperjuangkan kesejahteraan anggotanya tanpa mengganggu stabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada proses perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, penyusunan PKB di PT Pradipta Perkasa Makmur melalui tahapan-tahapan yang cukup kompleks. Proses dimulai dari pembentukan tim perunding, baik dari pihak manajemen maupun dari serikat pekerja. Kedua pihak kemudian menyusun draft awal berdasarkan evaluasi terhadap perjanjian kerja sebelumnya dan situasi ketenagakerjaan terkini. Proses negosiasi berlangsung dalam beberapa tahap pertemuan yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat bila diperlukan. Peraturan perusahaan yang sebelumnya disusun sepihak oleh manajemen kemudian dibandingkan dengan draft PKB untuk memastikan adanya perbaikan dan keseimbangan. Jika tercapai kesepakatan, PKB ditandatangani oleh kedua pihak dan didaftarkan ke instansi yang berwenang agar memperoleh kekuatan hukum tetap.
Selanjutnya yaitu ada konflik pentingnya perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Konflik yang kerap muncul dalam penyusunan PKB maupun peraturan perusahaan umumnya berkisar pada isu-isu strategis seperti pengupahan, jam kerja, tunjangan, mekanisme PKH, dan jaminan sosial. Di PT Pradipta Perkasa Makmur, Jombang, konflik mulai mencuat ketika serikat pekerja menilai bahwa peraturan perusahaan sebelumnya masih bersifat sepihak dan kurang mengakomodasi kepentingan karyawan. Serikat pekerja menuntut adanya revisi atas beberapa poin penting seperti sistem lembur, transparansi, penilaian kinerja, dan kompensasi kerja. Pihak manajemen di sisi lain merasa bahwa beberapa tuntutan tersebut terlalu membebani dan berpotensi mengganggu kelangsungan usaha, terutama di tengah tekanan biaya produksi dan fluktuasi pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nurafia dari kelas MM22G. Di sini saya akan membahas tentang implikasi yang terjadi pada PT Pradipta Perkasa Makmur. Implikasi dari dinamika penyusunan PKB di PT Pradipta Perkasa Makmur cukup signifikan. Di satu sisi, proses ini memperkuat posisi pekerja dan menyuarakan haknya secara kolektif, meningkatkan moral kerja dan menciptakan rasa keadilan di lingkungan kerja. Di sisi lain juga, jika tidak dikelola dengan baik, konflik dalam proses perundingan dapat menimbulkan ketegangan hubungan industrial, penurunan kinerja dan kerugian operasional akibat aksi mogok atau penurunan produktivitas. Di sini juga ada studi kasus 2, perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT pada sektor jasa perhotelan Savana Hotel dan Convection Malang. Latar belakang hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha merupakan faktor fundamental dalam menjamin kelangsungan usaha dan peningkatan mutu layanan, terutama dalam industri perhotelan yang sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan hubungan industrial yang sehat adalah perjanjian kerja bersama PKB. PKB tidak hanya mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, tetapi juga menjadi pedoman dalam menyelesaikan potensi konflik ketenaga kerjaan secara konstruktif. Selanjutnya, ada proses perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Yang pertama, inventarisasi tuntutan dan aspirasi karyawan. Yang kedua, pembentukan tim perunding. Yang ketiga, negosiasi PKB secara bipartit. Keempat, kesepakatan final dan penandatanganan. Dan yang kelima, sosialisasi dan implementasi PKB. Selanjutnya, konflik pentingnya perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Yang pertama, dominasi sepihak dalam pembuatan peraturan, yaitu pihak manajemen cenderung menyusun peraturan tanpa melibatkan pekerja secara aktif. Yang kedua, ketidaksesuaian antara ekspektasi pekerja dan kebijakan manajemen, seperti dalam hal upah, jam kerja fleksibel, dan jaminan sosial. Yang ketiga, kurangnya pemahaman pekerja terhadap isi peraturan yang mengakibatkan interpretasi ganda dan menimbulkan perselisihan. Dan yang keempat, ketegangan dalam hubungan kerja, yaitu ketika hak-hak pekerja tidak dilindungi secara memadai, dapat menimbulkan keresahan dan menurunkan loyalitas. Implikasi yang terjadi pada perusahaan. Untuk implikasi positif, yang pertama ada terciptanya hubungan industrial yang kondusif, karyawan merasa lebih dihargai dan didengarkan, yang meningkatkan loyalitas dan kepuasan kerja. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas dan pelayanan, kondisi kerja yang lebih baik berkontribusi langsung terhadap kinerja karyawan, khususnya dalam industri perhotelan yang mengedepankan layanan prima. Terus yang ketiga ada mengurangi potensi konflik dan turnover dengan adanya landasan hukum yang jelas. Perusahaan dapat menghindari risiko perselisihan yang berlarut-larut. Dan untuk implikasi negatif jika tidak diproses tidak optimal, yang pertama ada resistensi karyawan terhadap kebijakan manajemen jika PKB tidak disusun dengan partisipasi aktif,
menimbulkan ketidakpuasan dan potensi aksi kolektif. Yang kedua, citra perusahaan menurun. Konflik ketenagakerjaan dapat mempengaruhi reputasi khususnya di sektor jasa yang sangat memprihatinkan citra dan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, ada ketegangan antara pekerja dan manajemen. Dapat berdampak langsung terhadap kualitas layanan dan stabilitas interlayanan pelanggan. Kesimpulannya yaitu perjanjian kerja bersama (PKB) dan peraturan perusahaan merupakan instrumen penting dalam hubungan industrial yang sehat. PKB melibatkan perundingan antara serikat pekerja dan manajemen, sedangkan peraturan perusahaan disusun sepihak oleh pengusaha. PKB tidak dapat berlaku bersamaan dengan peraturan perusahaan dalam satu perusahaan. Pada studi kasus PT Pradipta Perkasa Makmur menunjukkan pentingnya peran aktif serikat pekerja dalam penyusunan PKB. Proses negosiasi membawa manfaat seperti perlindungan hak karyawan dan keadilan kerja, namun juga berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, studi kasus pada Savannah Hotel dan Convention Malang menyoroti perlindungan hukum bagi pekerja PKWT di sektor jasa perhotelan. Penyusunan PKB yang baik mampu meningkatkan loyalitas, produktivitas, dan mengurangi konflik ketenagakerjaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.